Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Desi Sartika. Saya mahasiswi Stikes Mitra Adiguna Palembang, semester 4, lebih tepatnya di kelas 2A Akper. Di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul cedera kepala berat. Selamat menyaksikan dan jangan lupa mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih. Kepala berat. Trauma kepala berat merupakan suatu kondisi di mana otak yang mengalami kerusakan berat setelah cedera pada kepala. Kerusakan pada otak biasanya terjadi karena benturan atau hentakan yang sangat kuat. Benturan atau hentakan tersebut mengenai kepala langsung atau bahkan bagian tubuh yang lain. Selain itu, kerusakan juga bisa terjadi karena adanya objek yang menembus otak, misalnya terjadi saat kecelakaan. Kondisi ini menyebabkan komplikasi bahkan kematian. Oleh karena itu, umumnya kasus trauma kepala berat membutuhkan penanganan atau perawatan jangka panjang. Kedua, etiologi atau penyebab. Penyebab paling sering trauma kepala berat adalah cedera akibat kecelakaan lalu lintas, penganiayaan atau kecelakaan saat berolahraga. Kondisi yang sering memicu dan mengarah pada trauma kepala berat diantaranya: yang pertama, tabrakan antar mobil dalam kecepatan tinggi. Kedua, pengemudi atau penumpang dalam mobil baru saja mengkonsumsi alkohol. Ketiga, pernah mengalami operasi otak sebelumnya. Keempat, mengkonsumsi obat pengencer darah atau warfarin. Ketiga, manifestasi gejala trauma kepala berat adalah penurunan kesadaran. Gangguan kesadaran ini bisa berupa pingsan, tidak sadarkan diri, cenderung mengantuk, atau mengalami disorientasi orang, tempat, dan waktu. Seringkali beberapa saat setelah mengalami penurunan kesadaran, penderita trauma kepala berat kembali sadar untuk beberapa menit saja, lalu tidak sadarkan diri lagi. Selain itu, ada gejala lain yang umum terjadi pada trauma kepala berat. Di antaranya, pertama, kejang mengentak-entak atau kaku seluruh tubuh. Dua, kesulitan untuk bicara atau mengerti pembicaraan. Ketiga, penurunan pendengaran. Keempat, penglihatan kabur atau melihat ganda. Kelima, muntah menyemprot. Keenam, adanya daerah atau cairan bening cairan otak yang keluar dari hidung bahkan telinga. Ketujuh, kehilangan ingatan atau amnesia. Kedelapan, lebam di sekitar mata atau di belakang telinga. 4. Patofisiologi cedera kepala berat. Kepala dapat terjadi cedera karena kulit kepala, tulang kepala, jaringan otak, baik terpisah maupun seluruh. Faktor yang mempengaruhi luasnya cedera kepala adalah lokasi dan arah dari penyebab benturan, kecepatan kekuatan yang menimpa, bahkan kondisi kepala ketika mendapat benturan. Cedera bervariasi dari luka kulit yang sederhana sampai gegar otak, luka terbuka dari tengkorak disertai kerusakan otak. Luasnya luka bukan merupakan indikasi umum cedera kepala. Dari ringan sampai berat ialah odem otak, defisit sensorik dan motorik, peningkatan intrakranial. Hal ini akan mengakibatkan perubahan perfusi jaringan otak, di mana kerusakan selanjutnya timbul herniasi dan iskemi otak dan hipoksia. Jadi pada saat otak mengalami hipoksia, tubuh berusaha memenuhi kebutuhan oksigen melalui proses metabolik anaerob yang dapat menyebabkan dilatis pembuluh darah. Pada cedera kepala berat hipoksia atau kerusakan otak akan terjadi penimbunan asam laktat akibat metabolisme anaerob. Produksi asam laktat akan merangsang reseptor nyeri sehingga timbul sakit kepala. Otak dapat berfungsi dengan baik bila kebutuhan oksigen dan glukosa dapat terpenuhi. Baiklah teman-teman, setelah saya jelaskan tadi, saya juga memberikan gambaran. Di sini saya berikan gambaran, sebuah gambaran patofisiologi trauma kepala berat. Di sini trauma kepala berat bisa disebabkan oleh kulit kepala, tulang kepala, serta jaringan otak.
Kini kita perhatikan lagi ya teman-teman bagan tersebut dan kita lihat lebih jelas. Dan yang terakhir dapat menyebabkan gangguan pola napas. Nah, jadi berhati-hati untuk yang mengidap atau yang bakal terkena penyakit trauma kepala berat ini. 5. Komplikasi. Trauma kepala berat bisa disebabkan komplikasi. Pengidap trauma kepala berat perlu mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Jika tidak, trauma kepala berat bisa menyebabkan komplikasi berikut. Pertama, infeksi otak. Kondisi ini rentan terjadi jika cedera kepala menyebabkan patah tulang. Mari kita perhatikan, ini adalah gambaran serta bayangan jaringan otak serta jaringan-jaringan saraf yang ada di kepala kita. Kita perhatikan lebih jelas ya teman-teman. Selanjutnya, ini adalah gambaran sebuah kepala yang terkena trauma kepala berat. Ini gambaran orang yang dari samping ya teman-teman. Kalau satu lagi ini adalah gambaran kepala orang terkena trauma kepala berat dari depan. Kita perhatikan di kepala tersebut terdapat fraktur majemuk serta fraktur yang tidak signifikan tersebut. Keenam, penanganan pertama sebagai berikut. 1. Memeriksa pernapasan, denyut jantung dan tekanan darah. 2. Melakukan CPR bila pengidap mengalami henti napas atau henti jantung. Caranya adalah dengan menekan dada dari luar dan memberikan bantuan pernapasan. Ketiga, menghentikan perdarahan. Keempat, membebat tulang yang retak atau patah. 7. Pencegahan untuk mengurangi resiko cedera kepala, khususnya trauma kepala berat. Lindungilah kepala Anda saat melakukan berbagai aktivitas yang mengharuskan keamanan kepala. Misalnya pada perjalanan berkendara dengan alat transportasi tertentu. Ikutilah prosedur keamanan yang berlaku. Selain itu, jauhkan anak-anak dari jendela atau balkon agar tak terjatuh dari ketinggian. Gunakan pula helm untuk aktivitas yang berisiko tinggi, seperti misalnya saat bersepeda, bermotor, bekerja di proyek, pembangunan, dan sejenis. Terakhir, pengobatan untuk cedera kepala berat. Penderita yang mengalami trauma kepala berat harus dirawat di rumah sakit. Hal-hal yang dilakukan untuk dapat memulihkan kondisi penderita diantaranya: 1. Memeriksa kesadaran penderita secara berkala. 2. Bila tingkat kesadaran sangat rendah, alat bantu napas atau operasi kepala bisa jadi diperlukan. Ketiga, melakukan pemeriksaan ronsen dan USG untuk mengetahui bila ada bagian tubuh lain yang cedera. Baiklah, ini bisa kita perhatikan, ini adalah gambaran bentuk otak trauma kepala berat. Bisa kita perhatikan bentuknya ya. Dan selanjutnya saya akan memberikan gambaran. Ini adalah gambaran USG serta CT scan orang yang terkena trauma kepala berat. Kita perhatikan ya pada gambar tersebut bentuknya. Teman-teman, jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, trauma kepala berat dapat menimbulkan kecacatan permanen. Kalian semua tidak mau kan mengalami kecacatan permanen? Maka dari itu lakukanlah tindakan-tindakan yang memerlukan. Misalnya, kesadaran penderita yang tidak bisa pulih seperti sebelumnya, kelemahan anggota gerak, atau kesulitan berbicara dengan normal. Kondisi trauma kepala berat juga dapat menyebabkan kuman, bakteri, virus, atau parasit masuk ke dalam otak dan menyebabkan infeksi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita terhindar dari penyakit ini ya teman-teman. Amin. Dan jangan lupa stay safe dan stay healthy. Terima kasih sudah menyaksikan video yang saya buat tentang penyakit trauma kepala berat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya nama Desi Sartika Rusmala Dewi dari Stikes Mitra Adiguna Palembang, Prodi D3 Keperawatan, lebih tepatnya kelas 2A Akbar,
pamit undur diri. Terima kasih.